Li Arong terlihat mendatangi suatu tempat di mana itu adalah lahan kosong. Kemudian dia pun mengeluarkan pisaunya dan bersiap untuk melakukan ritual. Dia menggambar sebuah simbol kemudian mengucapkan mantra untuk pemanggilan iblis. Tak lama kemudian Li Arong terlihat memuntahkan darah dari mulutnya. Dan simbol itu pun tiba-tiba terbakar serta mengeluarkan api. Tak lama kemudian, api tersebut berubah menjadi kumpulan asap di mana Bael keluar dari simbol tersebut. Li Arong sengaja memanggil Bael dan juga mengungkapkan keinginannya agar membunuh Daun yang mengganggu Yustitia. Bael pun kemudian memerintahkan Paimon. Suatu hari, Jang Munje yang merupakan seorang polisi sedang menangkap seorang penjahat. Tetapi akhirnya dia tertusuk dan membuatnya meninggal. Di saat itu Paimon akhirnya datang dan merasuki tubuh Jang Munje. Kini Jang Munje akan mengawasi Han Daun dan tidak segan untuk membunuhnya. Saat ini Jang Munje juga bertugas di kantor yang sama bersama Han Daun. Nah, di lain sisi Daun meminta maaf kepada Kang Bitna karena melakukan kesalahan atas video rekaman CCTV. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Jang Munje menghentikan Kang Bitna. Ternyata dia sudah menunggu kedatangannya, di mana Jang Munje akhirnya memperkenalkan diri sebagai detektif baru. Nah, mereka berdua pun akhirnya berbicara secara empat mata. Jang Munje langsung bertanya apakah Bitna menyukai Han Daun. Namun Kang Bitna kesal, dia pun tidak peduli dengan video CCTV yang dimiliki oleh Jang Munje. Vonis untuk persidangan Jung Sun Ho akhirnya digelar. Karena dia mengganti beberapa kerugian serta merasa bersalah, akhirnya hakim mempertimbangkan semua itu. Dia hanya dihukum 2 tahun masa percobaan. Saat di rumah, Jung Sun Ho mengenang kembali foto dia dan juga ibunya. Selain itu, dia ternyata juga mempunyai pisau yang digunakan oleh pembunuh berantai J. Di lain sisi, Kang Bitna merasa curiga kenapa Mando terlihat lesu. Arong kemudian meminta Kang Bitna untuk segera membunuh berantai J. Tetapi ternyata Bitna masih ragu karena pembunuh berantai J kadang juga menggunakan sebuah pistol. Di saat Bitna akan pergi, dia kembali memperingatkan Arong untuk tidak mengusik Han Daun. Arong pun menyuruh Mando untuk mengawasi Kang Bitna. Nah, jika Bitna berhasil membunuh berantai J, maka dia akan segera kembali ke neraka. Namun dia bimbang karena harus berpisah dengan Daun. Jung Taekyu terlihat kesal karena ayahnya ingin membereskan masalah yang ditimbulkan oleh Kang Bitna dan juga Han Daun di media sosial. Sementara itu, Kang Bitna bertanya kembali kepada Nenek Omija apa yang akan terjadi kepada dia dan juga Daun. Nenek Omija menegaskan bahwa salah satu dari mereka akan mati. Kang Bitna semakin kesal karena dia tidak mendapatkan jawaban. Orang lain yang melihat mereka mengira bahwa Kang Bitna melakukan hal kasar terhadap seorang nenek. Akhirnya dia pun melerainya. Nenek Omija bersikap seolah-olah dia ditindas oleh Kang Bitna. Kang Bitna pun kesal melihat tingkah Nenek Omija yang berpura-pura. Sesampainya di kantor, Na Yongjin memberitahu bahwa berita tentang dirinya membuat keributan telah ditutupi dan juga dihentikan oleh anggota Dewan Jung. Karena masalah tersebut, akhirnya Kang Bitna diberikan skor 1 bulan untuk tidak bekerja. Namun ternyata hal itu membuat Kang Bitna senang karena akhirnya dia bebas tugas selama 1 bulan. Nah, dia pun memberitahu Mando dan Won Gyung bahwa dia akan absen selama 1 bulan. Sesampainya di rumah, Kang Bitna dan juga Han Daun kembali melihat kasus pembunuhan yang dilakukan pembunuh berantai J. Korban dari pembunuh berantai J selalu dipotong bagian tubuhnya. Akhirnya Mando mengira bahwa itu perbuatan dari Satan. Mando menjelaskan kepada Daun bahwa kemungkinan pembunuh berantai J dirasuki oleh Satan. Di lain sisi, Eun-sop dan juga Dong-hoon masih mencari tahu informasi tentang Kang Bitna yang juga dekat dengan keluarga Jung Jae-gul. Ada pula wartawan yang bernama Joran yang selalu meliput tentang Kang Bitna. Mereka akan mencari tahu melalui wartawan tersebut.
Saat detektif Yo bertanya tentang perkembangan kasus yang sedang diselidiki, mereka semua menutupi informasi yang telah didapat. Jang Moon-jae kemudian menunjukkan video yang dihapus oleh Han Daon. Daon marah dan membanting video tersebut. Tetapi Jang Moon-jae justru mempermainkan Daon serta mengancamnya. Tentu saja Daon pun kesal dan memperingatkan Jang Moon-jae. Namun Jang Moon-jae penasaran apa yang akan dilakukan Daon terhadap dirinya. Dia menantang Daon kemudian pergi. Nah, sementara itu, akhirnya Han Daon dan juga Kang Bitna menemui para korban dari pembunuh berantai J. Salah satunya orang tua dari Ha Yong Suk yang meninggal pada tahun 98. Saat ditanya apakah dia sudah memaafkannya, Ha Yong Suk langsung marah dan juga murka bahwa dia bersumpah tidak akan memaafkannya. Kang Bitna dan juga Daon kemudian pergi ke tempat korban selanjutnya. Tetapi ternyata keluarga korban tersebut sudah meninggal. Anggota korban selanjutnya ternyata kasus mereka sudah ditutup karena sudah melewati batas waktu penyelidikan. Mendengar hal itu membuat Kang Bitna sangat sedih dan juga kesal. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke suatu kedai dan minum bersama. Bitna marah karena penyelidikan mempunyai batas waktu. Daon berterima kasih atas usaha Kang Bitna. Tiba-tiba Kang Bitna mendapat pesan dari Dongju dan juga Jahyun. Mereka akhirnya menemukan apa yang diperintahkan Kang Bitna, di mana keluarga Han Daon ternyata tidak ada di dalam neraka. Kang Bitna pun bisa lega mendengar berita tersebut. Lee Arong akhirnya membawa komando untuk bertemu dengan Paimon. Tentu saja Mando sangat terkejut melihat Arong bekerja sama dengan Paimon yang merupakan musuh dari Kang Bitna. Arong pun memperingatkan Paimon untuk membunuh Mando dan tidak melukai Yustitia. Namun ternyata Bael mengizinkan Paimon untuk membunuh Yustitia jika dia bisa mengalahkannya. Paimon kemudian meminta Arong untuk tidak khawatir. Dalam perjalanan pulang, Mando sangat kesal kepada Arong karena bekerja sama dengan musuh Yustitia. Walaupun Arong menyesal, tetapi Paimon sudah berjanji akan membunuh Han Daon. Arong sangat kesal dengan Daon karena mengubah Yustitia menjadi manusia kotor. Mando pun buru-buru akan memberitahu semuanya kepada Yustitia. Tetapi Arong mengancam Mando akan melaporkan kepada Bael kalau sekarang dia percaya Tuhan. Jung Tae-kyu menemui Putri Nona Jang dan membujuknya agar sang ibu mau menjual villa miliknya. Namun Putri Nona Jang tidak tertarik dengan semua itu. Tae-kyu kemudian memperingatkan bahwa pembunuh berantai J telah kembali. Akhirnya Putri Nona Jang menemui ibunya. Dia kemudian menyodorkan surat yang diberikan oleh Jung Tae-kyu. Tetapi Nona Jang tidak ingin menjual villa miliknya. Hal itu membuat putrinya kesal karena selama ini Nona Jang belum bisa melupakan anak laki-lakinya yang bernama Ye Chan yang dibunuh oleh pembunuh berantai J. Putri Nona Jang pun kemudian pergi. Di saat dia turun, dia terpeleset namun Kang Bitna berhasil menangkapnya. Kang Bitna dan Daon akhirnya mengunjungi Nona Jang. Anak laki-laki Nona Jang adalah korban dari pembunuh berantai J 25 tahun lalu. Mereka akhirnya melihat kamar Ye Chan yang kemudian membuat Kang Bitna melihat situasi sebelum Ye Chan meninggal. Saat itu Ye Chan hendak berangkat sekolah. Nona Jang buru-buru pergi dan memberinya uang saku. Di saat Nona Jang bekerja di sebuah resto, ternyata dia juga baru saja membeli villa Hwangchon. Tak lama kemudian, Nona Jang mendapat telepon bahwa anaknya Ye Chan telah meninggal dunia. Hal itu membuatnya sangat marah dan juga frustasi. Sebelumnya, Nona Jang adalah orang yang sangat taat beribadah. Dia pun merasa tidak adil dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kemudian dia mengusir semua orang dari gereja hingga melempar Alkitab yang ada di tangannya. Waktu pun terus berlalu dan Nona Jang mengalami depresi hingga tidak menyadari jika sekarang putrinya sudah beranjak remaja.
Nona Jang pun buru-buru menyadari hal tersebut. Dia pun kembali ke sebuah gereja tempat dulu dia beribadah. Sesampainya di sana, Nona Jang kemudian memohon ampun dan terus berdoa. Itulah yang membuat Nona Jang hingga sekarang sangat rajin ke gereja. Mendengar kisah itu, Kang Bitna kesal tentang pembunuh berantai J. Alasan Nona Jang tidak menjual villa Huangchon karena dia ingin bertemu dengan pembunuh berantai J dan bertanya apa yang terjadi dengan anaknya. Nah, korban terakhir dari pembunuh berantai J adalah keluarga Daun. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke rumah Han Daun ketika orang tuanya meninggal. Daun teringat kembali dengan lonceng rumahnya yang membuat dia sangat trauma. Saat mereka masuk ke dalam rumah lama Daun, tiba-tiba Kang Bitna melihat sosok Daun kecil ketika dia melihat orang tuanya meninggal. Saat itu, Kang Bitna tidak bisa menahan kesedihannya saat Daun dan juga pembunuh berantai J saling berhadapan. Ibu Daun terlihat sangat kesakitan saat pembunuh berantai J menghabisinya. Hal itu membuat Kang Bitna tidak bisa menahan kesedihannya dan akhirnya dia keluar sambil menangis. Kang Bitna heran kenapa Daun bisa setenang itu, tetapi Daun mengatakan jika dia takut dia akan menjadi pengecut seperti dulu. Bitna memberitahu bahwa orang tuanya sekarang sudah berada di surga. Terlihat Mando mencuri handphone milik Kang Bitna sebelum dia masuk ke sebuah klub untuk menyelidiki Jung Sun Ho. Kang Bitna kemudian masuk ke sebuah ruangan di mana Jung Sun Ho sedang terlihat minum minuman keras. Bitna pun meminta Jung Sun Ho untuk mengaku bahwa dia adalah pembunuh berantai J dan juga seorang setan. Tetapi Sun Ho bersumpah demi ibunya yang ada di surga bahwa dia bukanlah seorang pembunuh. Hal itu membuat Bitna kesal. Di sisi lain, Han Daun mulai memikirkan Kang Bitna dan dia pun mulai jatuh cinta kepadanya. Tiba-tiba saat dia mengeluarkan handphone, Kang Bitna menelponnya. Ternyata itu adalah Mando yang berpura-pura menjadi Bitna dan menyuruh Daun untuk segera datang. Tentu saja kali ini Han Daun akan dijebak oleh Paimon. Komando merasa menyesal dan dia pun pergi ke gereja serta mengakui kesalahannya. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan Arong yang mengejeknya karena pergi ke gereja. Dan karena kesal, Arong terus mengancamnya. Akhirnya diam-diam Mando mengambil bubuk belerang yang ada di dalam tasnya. Dia kemudian menyiramkan bubuk tersebut kepada Arong sehingga dia kehilangan kekuatannya sementara. Mando buru-buru kabur menemui Kang Bitna dan juga Daun, tetapi mereka tidak ada. Tiba-tiba Nenek Omija muncul. Kang Bitna kemudian diseret oleh seorang lelaki yang ternyata adalah Nenek Omija. Ternyata dia membantu Mando untuk segera bertemu dengan Kang Bitna. Kemudian Nenek Omija pun pergi. Mando minta ampun kepada Bitna karena telah mengkhianatinya. Kang Bitna sudah tahu jika Komando pergi ke gereja dan berdoa kepada Tuhan. Mando pun buru-buru memberitahu bahwa Han Daun dalam bahaya. Di sisi lain, Han Daun akhirnya sampai di tempat Paimon menjebaknya. Paimon menunjukkan handphone Kang Bitna dan mengaku sudah membunuhnya. Tentu saja hal itu membuat Daun sangat marah hingga memukulnya. Mereka berdua pun kemudian berkelahi. Sementara itu, Bitna buru-buru untuk pergi ke tempat Daun. Paimon terlihat terus mengajar Han Daun. Nah, ketika dia akan memukulnya lagi, ternyata Kang Bitna datang dan langsung menghajarnya. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka karena sebelumnya Yustitia dan juga Paimon adalah seorang musuh selama 400 tahun. Yustitia dan juga Paimon kemudian mengeluarkan pedang masing-masing. Keduanya kemudian langsung saling menyerang. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit hingga keduanya akhirnya menahan pedang masing-masing. Tetapi kemudian Paimon tidak bisa mengendalikan dirinya dan Yustitia berhasil melemparnya hingga tersungkur. Di saat Yustitia atau Kang Bitna akan menghabisinya, Paimon mengeluarkan mantra yang membuat Kang Bitna termanipulasi.
Dia seolah-olah melihat Han Daun, tetapi itu sebenarnya adalah Paimon. Kemudian Daun mengeluarkan pisau dari punggungnya dan juga menyerangnya. Tak lama kemudian Daun mengeluarkan pedang milik Paimon. Ternyata itu semua adalah ilusi yang membuat Kang Bitna lemah karena mengira Paimon adalah Daun. Kemudian Daun yang asli memanggil namanya dan menyadarkan Kang Bitna. Kini Kang Bitna semakin marah dan akhirnya dia pun melempar Paimon hingga tidak berdaya. Kemudian Bitna melempar pedang milik Paimon hingga menusuknya. Paimon sudah tidak bisa berbuat apapun. Kang Bitna buru-buru menyadarkan Han Daun yang terlihat terluka parah. Dia pun menangis karena khawatir jika sesuatu terjadi kepada Daun. Kang Bitna meminta Daun untuk mempercayainya karena dia akan melindungi Daun. Namun tiba-tiba Paimon datang dari arah belakang dan Daun langsung berbalik melindungi Kang Bitna.